Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi hari ini begitu cerah dan saya melihat Anda juga begitu sehat dan kalau yang sakit saya doakan untuk bisa segera sembuh. Dan mohon maaf ya, hari ini saya memakai masker karena ternyata dengan menggunakan masker itu bisa mempreventif lebih baik. Kalau sampai masker habis di pasaran, kamu bisa menggunakan masker atau membeli masker atau membuat sendiri masker dari bahan-bahan perca untuk didekorasi sedemikian rupa hingga bisa menggunakan minimal bisa preventif terlebih dahulu. Saya jaga kamu, kamu jaga saya. Nah, itu pentingnya menggunakan masker untuk masa-masa saat ini. Nah, bicara mengenai apa sih hari ini diskusinya, saya akan diskusi keluarga. Apabila ada hadir seorang anak tapi tidak ada aturan yang jelas, maka mengakibatkan anak tidak bisa mengikuti rules yang ada dan dia yang akan mengambil mic untuk dia yang mengatur keluarga tersebut. Makanya tagline kali ini tidak ada anak nakal, yang ada hanya orang tua yang tidak berani mengatakan tidak pada anaknya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Autis Internasional yang ke-11 dan tema tahun ini adalah Empowering Women and the Girls with the Autism. Nah, bagaimana bisa meningkatkan kesadaran para perempuan dan anak perempuan mengenai apa yang harus dilakukan dengan tema tersebut terhadap dirinya yang mengalami autism dan bagaimana bisa mengoptimalkan kemampuan anak perempuan tersebut dan para perempuan. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik karena hari ini saya akan kedatangan seorang ibu bersama seorang anak yang sempat diskusi sama saya sebelumnya, khawatir kalau anaknya itu nggak bisa diem gitu loh, anaknya itu aktif banget. Nah, ada kekhawatiran dari si ibu sempat bertanya, apa mungkin anak saya itu ada kecenderungan special need atau apa. Nah, makanya perlu ke psikolog untuk bertanya lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nah, makanya stay tune di sini, tapi saya tidak bisa melanjutkan kalau kamu tidak like and subscribe serta juga menekan tombol lonceng di bawah ini. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kalau kamu tidak like and subscribe, akan kesulitan untuk saya bisa memperpanjang diskusi-diskusi ilmu pengetahuan yang berguna untuk kamu. Nah, saya tunggu ya. Nah, di sebelah kiri saya ini udah hadir Mama Putra dan Putra. Halo Putra. Halo. Nah, itu Putra. Putra ini usianya berapa tahun, Bu? 7 tahun. Oke. Ibu keluhannya apa sih? Ada kekhawatiran apa sih yang dirasain? Kekhawatiran saya paling kalau takutnya dia kalau terlalu berlebihan aktif, dia juga nggak konsen. Apa dia bisa tumbuh dengan bagus nantinya atau gimana nanti kalau dia nanti masuk SD, itu yang lebih saya khawatir kalau dia masuk SD. Oke, dan masuk SD. Nah, selama ini emang Putra itu seperti apa? Yang Ibu khawatirkan seperti apa? Apakah dia aktif, apakah dia nggak bisa diem, terus seperti apa Ibu khawatir? Kalau waktu di TK-nya sih memang dia nggak bisa diem karena kan kalau untuk belajar aja dia masih keliling ya. Kalau belum konsentrasi untuk nulis, tapi sekarang sih udah ke bulan-bulan berikut ini dia udah mulai bisa diatur. Nah, biasanya tuh mulai muncul untuk lebih aktif itu pada saat apa? Saat kalau misalnya dia bosen gitu. Bosan, oke, satu. Kemudian apa lagi? Kalau dia lagi apa sih kayak mungkin jahil sama teman-temannya. Oke. Itu dia akan jahil sama teman-temannya. Putra lihat Ibu. Putra tenang. Oke. Nah, pada saat dia mulai aktif itu pada saat tugasnya udah selesai apa belum? Sudah. Oke. Berarti dia dikasih tugas, kemudian dia udah selesai, dia mulai ganggu temannya? Iya. Oke. Kalau enggak dia mulai keluar nyari nyapa gitu mungkin dia. Nah, ada nggak selain hal tersebut yang membuat dia aktif, misalnya dari makanan? Kalau makanan karena kan dia nggak suka kalau pagi nggak sarapan nasi atau apa gitu, dia tuh nggak suka. Jadi karena sarapannya pakai roti sama meses aja, udah jadi dia kayak gitu. Tapi dia nggak terlalu yang berlebih kalau misalnya terlalu banyak makan manis-manis. Kalau makan dia terlalu banyak manis tuh udah udah deh, aku bingung deh makanya. Berarti dia pengaruh juga dengan makanan yang manis membuat energinya berlebihan. Bentuknya apa? Apakah dia lompat-lompat? Apakah lari-lari? Apakah aktif
cuma aktif jalan aja kalau misalnya lagi apa gitu, mungkin dia berjalan atau apa gitu nggak yang selalu berlompat-lompat. Kadang suka lari juga ya lari. Ada kali dalam kalau misalnya di rumah tuh 10 kali putaran. Dia lari muter-muter rumah Iya, jadi rumahku kan lurus ya. Jadi hanya ini tempat tidur, jadi tempat itu jadi pintu sana jadi lurus. Jadi pulang balik ya. Terus setelah dia bolak-balik terus nggak berhenti, itu apa yang dilakukan? Dan kalau dia udah lelah, ya udah dia main HP lagi. Kalau nggak dia main lagi mainan. Jadi ada pelampiasan ke dirinya untuk aktif, setelah tenang baru dia aktif fokus lagi. Iya. Oke, Putra sekarang boleh bantu aku menggambar. Ayo. Coba ini pensil, ini kertas, kamu boleh gambar apa aja yang kamu suka, ya? Biar ibu ngomong dulu sama mama ya, sama mami, Iya. ya? Iya. Oke? Ya, oke. Nah, gambar ya. Nah, terus pada saat dia berlari itu nggak berhenti, apakah ada interval nih? Misalnya lari berhenti atau terus-terusan? Berhenti. Kalau misalnya lari terus sadar udah berhenti. Nah kalau dia udah capek sendiri, dia berhenti sendiri. Jadi yang nggak terus lari gitu. Jadi kayak kalau misalnya ngikutin mainan, misalnya dia lagi nonton YouTube-nya kereta. Jadi kamu lagi ngapain sih? Kamu ngapain? Kan aku lagi gini kereta mami kayak gitu. Jadi dia seolah-olah dirinya adalah kereta. Iya. Jadi pada saat kereta itu berjalan di YouTube itu dia maka akan berjalan. Iya, sambil nyanyi-nyanyi. Jadi dia sambil nyanyi dari kereta itu. Gitu. Nah, mengenai aturan seperti apa Putra di rumah? Aturan sih kalau misalnya dia udah ngerjain PR, dia nggak boleh megang handphone. Oke. Berarti dia suka sekali dengan handphone. Ini kayak gini nih udah aktif. Coba sekarang Putra lihat. Nah, ini ibu kalau bicara sama Putra, usahakan selalu eye contact. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngeliat, itu berarti dia nggak fokus. Putra, lihat. Sekarang Putra gambar di sini. Gambar. Pada saat saya melihat di awal seperti ini, eye contact-nya ada, gitu kan. Jadi ini saya kasih tahu juga, kalau misalnya eye contact ini ada, kecenderungannya untuk disebut dengan autism ini minim, gitu. Karena eye contact ada, cuma dia memang terlihat begitu aktif, ya. Ini kelihatan aktif, tapi ini masih observasi di awal. Jadi tidak bisa justifikasi di awal, perlu dilakukan observasi lanjutan. Nah, biasanya dari tempat terapi atau terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus itu ada yang namanya observasi sampai 7 kali pertemuan. Nanti saya akan perlihatkan skala-skala kuesioner yang harus diisi oleh orang tua dan guru serta observer dari kami untuk bisa melakukan observasi terhadap anak, sehingga dari situ bisa terdapatlah gambaran kepribadian si anak tersebut. Nah, oke, ini pada saat dengan gambar dia terlihat lembut gambarnya, gitu kan? Terus mau tenang. Jadi kalau misalnya gambaran sekilas saya lihat di awal ini, kalau untuk namanya autis itu tidak seperti yang kita khawatirkan. Tapi saya belum tahu, artinya perlu diobservasi. Tapi kalau misalnya dibilang hiperaktif, ia tidak hiperaktif. Jadi aktif itu ada 3, ada hiperaktif, ada overaktif, ada aktif. Nah, kalau hiperaktif ini, Putra nggak bisa diam 2 menit. Iya. Dia bisa diam. Kan kita ngobrol udah lebih dan dia bisa tenang. Overaktif, begitu dikasih tugas, aktifnya diem. Dia mengerjakan tugas ini. Cuma memang butuh kita komunikasi sama Putra lebih fokus. Kalau aktif, ya dia lebih cenderung adalah aktif, overaktif. Gitu. Jadi aktif menuju ke overaktif. Nah, tipe-tipe kayak begini biasanya kecenderungan anaknya cerdas. Kita nanti akan lihat dari gambarnya, gitu kan. Untuk di usia seperti ini, kita juga perlu membandingkan dengan porsi tumbuh kembang seorang anak. Harusnya nih parameter perkembangan umur anak 1-2 tahun itu misalnya anak itu pertama adalah merangkak, naik anak tangga, menumpuk 2-3 benda. Artinya kalau sampai setahun dia belum bisa memasuki level itu, berarti ibu catat nih, berarti ada yang belum, atau ibu bisa ngejar untuk supaya si anak tersebut bisa melakukan hal tersebut. Kemudian misalnya parameter 2-3 tahun, anak biasanya sudah bisa membuka dan menutup pintu. Kalau belum, berarti ada harus dilatih. Karena itu memang harusnya mereka bisa menguasai tersebut.
Kemudian juga parameter perkembangan 3 sampai 4 tahun juga mereka bisa naik turun tangga. Nah, semua itu ada di dalam dalam fase tumbuh kembang anak. Biasanya kalau ibu-ibu misalnya sulit dapat informasi tersebut, boleh juga dengan mengikuti nanti e-learning bersama saya ya. Nanti kita akan masuk ke e-learning pembahasan mengenai lebih dalam masalah tumbuh kembang anak, masalah secara psikologis hal tersebut lebih dalam. Kamu harus memfollow dan klik untuk bisa masuk ke e-learning bersama Poppy Amalia mengenai tumbuh kembang anak. Nanti juga saya akan memberikan parameter-parameter seperti ini untuk tumbuh kembang anak sehingga nanti para moms dengan para dad itu bisa checklist mengikuti fase tumbuh kembang anak seperti ini. Nah, itu penting banget ya. Nanti fase tumbuh kembang anak ini kita akan bisa mengisi dan akan mengetahui bagaimana proses perkembangan si anak tersebut. Kalau kurang, tolong ditingkatkan kemampuan tersebut karena memang fasenya harus memenuhi. Nah, kembali lagi di sini biasanya nantinya kalau misalnya ada klien seperti ini, saya perlu mengetahui lebih dalam lagi dan dengan melakukan observasi. Tapi sebelumnya saya ngobrol lagi sama mama. Pada saat putra lahir, ada nggak masalah dari proses lahirnya? Proses lahirnya kayaknya nggak ada masalah apapun. Oke. Ya, normal-normal aja. Artinya cukup bulan ya? Iya. Nah, sekarang putra pada saat proses lahiran ada nggak masalah? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Pada saat kehamilan ada masalah nggak yang membuat ibu secara emosional mengalami kendala? Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian pada saat proses lahir, gambar apa aja boleh sayang? Pada saat proses lahir kayak tertahan di pintu lahir? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada minum air ketuban? Begitu nggak ada. Oke. Berarti dia lahir normal, nangis ya. Nah, kemudian pada saat pemberian ASI normal. Ada pernah sakit panas, sakit segala macam? Waktu babynya dia nggak pernah rasa sakit, nggak pernah punya sakit kecuali waktu itu kena sakit campak. Oh, oke. Cuma campak aja ya, lainnya nggak ada. Nah, tumbuh kembang dari usia 1 tahun, 2 tahun yang terlihat paling dominan adalah perilakunya apa? Paling kalau waktu umur 1 tahun itu dia masih kayak seperti anak-anak lain, masih lincah. Cuma dia memang waktu kecil memang nggak bisa diem. Dari bayinya itu memang nggak bisa diem. Jadi kalau pakai roll baby roll itu kalau suruh kayak gitu. Jadi kalau ngajunya tuh cepat jadinya. Kelihatan dari situ nih dari gerak jalannya. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya sih enggak ya. Terus bicaranya cepat, usia berapa? Bicaranya usianya umur 4 tahun, 3 tahun deh. 3 tahun ya? Iya. 2 tahun belum? Belum, paling mama gitu aja. Itu aja ya. Berarti agak sedikit dia jalan dulu baru bicara. Oke, berarti dia aktif dulu ya, Iya. kakinya dulu ya lebih banyak. Oke. Nah, kemudian malamnya apa segala macam suka nangis? Enggak. Dari bayi enggak? Papa sama mama ada alergi? Ada. Alergi. Oke. Alerginya apa? Kalau aku alergi debu sama alergi makanan seafood. Seafood. Kalau papanya? Kalau Pak Hari mungkin alergi debu juga. Jadi kan karena pernah punya penyakit diabetes, jadi kan Pak Hari kena paru-paru. Oh, nah pada saat kehamilan itu sudah mengkonsumsi obat diabetes belum? Sudah. Paru-paru juga mengkonsumsi obat paru-paru. Waktu terkena TB aja paru dibantu. Oh, sempat kena TB ya? Iya. Nah, pada saat minum itu antibiotiknya tinggi nggak? Tinggi Bu. Antibiotiknya tinggi ya. Nah, itu baru hamil. Iya. Nah, ibu sementara mengkonsumsi obat juga nggak? Aku enggak. Jadi Pak Hari ya di situ ya. Oke, berarti Papa mengkonsumsi obat yang dosis tinggi. Iya. Ya, oke. Nah, kemudian ibu ada menggunakan kayak kosmetik, kayak produk-produk yang mengandung untuk pemutih? Enggak. Saya akan perlihatkan pada ibu dan para penonton semua bahwa bedak ya, itu ternyata juga bedak yang digunakan oleh perempuan lagi hamil itu juga bisa membawa indikator terhadap kondisi-kondisi tertentu buat si janin, gitu loh. Kita ambil bedak sekarang nih, Ma. Lihat nih bedak saya ambil, saya taruh di tangan saya, boleh diperhatikan nih saya ambil taruh di tangan saya.
Kemudian taruh di tangan seperti ini, ya, taruh di tangan seperti ini. Kemudian ambil cincin emas, ya, atau emas lah, pokoknya apapun yang kaitan sama emas. Nah, saya lakukan, lihat di sini, Mom, lihat, ya, aku ngapain ini? Ini dari bedak, kita kasih emasnya di sini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Warnanya apa? Ya, ini adalah merkuri. Ya. Nah, bayangkan kalau ibu hamil setiap hari itu memakai bedak seperti ini di wajahnya. Nah, di dalam kulit ini masuk, bayangkan si bayi yang dijalin ini menyerap ini. Ini baru satu indikator, saya belum bicara mengenai perempuan hamil yang tinggal di rumah tua yang tidak pernah diganti catnya, itu juga bisa menstimulasi menghasilkan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain dari proses jalan lahir dan juga berbagai masalah secara emosional yang tidak dibereskan juga akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang si janin. Itu pengaruh sekali. Makanya perlu diperhatikan dari semua aspek yang ada. Nah, kita kembali lagi. Nah, dari gambaran ini berarti di sini dia sampai usia 7 tahun hanya fokusnya adalah lebih ke aktifnya ya. Nah, tapi kita lihat di sini kecenderungannya adalah dia kalau ada tugasnya dia aman. Tapi nanti saya akan tetap memberikan kuesioner, ya. Nanti saya akan kasih kuesioner observasi seperti ini. Jadi saya memiliki berbagai macam skala kuesioner yang akan diisi oleh orang tua dan juga skala diisi oleh guru sepanjang anaknya diobservasi selama 7 kali. Nah, termasuk juga saya akan melihat indikator dari perilaku anak-anak yang disebut dengan apabila dia memiliki kecenderungan autis, ya, seperti itu. Nah, di sini ada indikatornya, nanti tinggal dilihat sama si observer apakah anaknya punya kecenderungan seperti itu atau tidak, gitu loh. Nah, ini adalah observasinya. Biasanya saya menggunakan skala Conners. Nah, ini ada normanya, itu bisa melihat perilakunya dan nanti akan dilihat hasilnya seperti ini. Termasuk juga untuk melihat apakah anak ini hiperaktif, aktif, dan lain-lain. Nah, kita juga akan melihat indikator dari tumbuh kembang anak. Jadi semua aspek akan kita gunakan untuk bisa melihat skala perilaku anak. Bahkan kita juga akan menggunakan skala penilaian perilaku anak hiperaktif. Di sini juga ada skala-skalanya. Kalau dia memiliki ADHD dan lain-lain, nanti akan diberikan kepada putra untuk diobservasi lebih lanjut. Ini ada yang akan diisi kuesionernya. Semua kuesioner yang diberikan ini barulah nanti akan dikeluarkan namanya yang disebut dengan individual design kurikulum. Individual design kurikulum itu seperti apa sih? Nantinya kalau memang perlu penanganan lebih serius, misalnya putra-putra pengen ditangani untuk lebih tenang sehingga tidak terlalu aktif, dia akan mendapatkan terapi seperti ini. Tapi setiap anak itu akan diberikan satu individual design kurikulum. Jadi satu anak satu, maka namanya adalah IDC. Dan ini dia akan diikuti dengan fase tumbuh kembangnya, gitu loh. Jadi misalnya kita mau bikin dia tenang, bisa diterapi. Kenapa bisa diterapi? Karena perilaku manusia bisa diubah dengan cara mengulang-ulang perilaku tersebut. Itu disebut dengan behavior terapi. Nah, itu akan kita lakukan buat anak yang memang memerlukan hal tersebut. Apakah ini bisa berguna untuk anak-anak yang tidak mengalami gangguan tumbuh kembang? Bisa. Jadi untuk anak-anak yang lainnya pun bisa. Nah, bicara mengenai putra di sini tambah lagi, dia kalau di rumah kegiatannya apa nih, Mom? Selain di rumah paling mainnya handphone aja, Bu. Oke. Soalnya di rumah nggak ada teman. Iya. Di dekat rumah karena sepi, jadi nggak boleh kemana-mana. Iya. Jadi dia memang nggak suka main di luar. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Iya. Kondisi seperti ini juga orang-orang kan harus di rumah. Nah, akhirnya putra lebih cenderung bermain dengan handphonenya. Oke, nah pada saat dia bermain dengan handphonenya, itu merupakan hal yang paling disukai dong. Iya. Putra paling suka sama apa? Benda apa? HP. Kalau nggak ada handphone, apa perasaan putra? Kalau handphone nggak ada, apa perasaan putra? Aku Nyariin. Iya. Perasaannya apakah ada perasaan sedih, marah, kesel? Keselnya di mana? Perasaan keselnya di mana? Keselnya mau seperti apa rasanya? Kesel tuh seperti apa sih? Kesel. Mau marah gitu? Iya, mau marah gitu. Kalau nggak ada handphone,
Iya. Tapi kalau ada handphone, apa perasaan Putra? Senang apa? Senang. Senang karena megang handphone. Kalau diambil handphonenya, Marah nggak? Enggak. jadi apa? Enggak marah. Jadi apa? Aku main. Main apa? HP dia. Kalau misalnya handphonenya aku ambil, apa perasaan kamu? Kamu marah nggak? Enggak. Iya. Jadi kalau diambil HP-nya, apa yang kamu lakukan? Diem apa? Kalau diambil handphone sama Didi, kamu marah nggak? Enggak marah. Jadi Enggak marah. nggak marah terus ngapain? Diem aja. Dia mau kerja, mau main laptop, main HP. Oke. Ya, jadi Putra tidak marah ya. Nah, oke, berarti Putra di sini beruntung karena ibu juga di rumah ya. Jadi ada aktivitas yang bersama dan fokus kepada Putra di sini. Jadi lebih fokus. Nah, ini gambar apa sih, Put? Orang dan layanan. Ini kita lihat gambarnya Putra. Anda perhatiin. Dari gambarannya Putra di sini tergambar bahwa ia menggambarkan ini tidak mengalami indikasi kalau ia mengalami gangguan klinis, gitu loh. Jadi gambar dari seorang anak ini bisa menggambarkan, merepresentasikan dirinya. Ia menggambar sesuai dengan tumbuh kembang proses berpikirnya seorang anak pada umumnya, gitu loh. Nah, dan dia menggambarkan di sini juga lengkap ada Dedi, Putra, Bumi, Bude, layanan. Oke, nah dia menggambarkan dengan anggota keluarga yang lengkap, tidak ada yang hilang. Artinya di sini peran orang tuanya begitu lengkap. Nah, ini mendukung si anak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Putra gambarnya. Dan ini gambar apa? Kereta. Kereta. Ya, gambarnya lihat di sini gambar kereta. Ini adalah saban hari yang dia tonton. Jadi ibu-ibu perhatiin. Jadi kalau misalnya tontonannya videonya apa, YouTube-nya apa, anak akan gambar persis seperti yang digambarkan, yang dilihat setiap hari. Karena Putra selalu melihatnya adalah gambar kereta. Siapa namanya keretanya ini? Kereta uap dan kereta cepat. Kereta cepat ya. Ini siapa nama keretanya? Ada namanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah kamu sering nonton apa ini? Tapi kereta uap di Chicago suaranya kayak gitu. Oh di Chicago. Oke. Nah lihat. Jadi dia nonton tayangan yang saban hari dia tonton, dia gambar. Bayangkan kalau anak ibu di rumah pada saat sekarang kita lagi karantina, kebanyakan tontonan YouTube-nya yang tidak benar, bisa dibayangkan berarti gambar yang direfleksikan adalah gambar-gambar yang tidak baik itu. Makanya Anda kalau misalnya berada di rumah juga, tolong diperhatikan juga tayangan-tayangan si anak dan dilibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa meninggalkan handphonenya ketimbang dia fokus dengan handphonenya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan lagi, Bu? Kalau misalnya di rumah harusnya kita gimana ya? Gimana maninya ya? Iya. Oke. Ini kan Putra sebentar lagi mau masuk SD, benar nggak sih? Berarti di situ dia sudah mulai sekolah ya. Jadi masa taman kanak-kanak itu bukan sekolah, mereka adalah taman bermain. Kalau taman bermain berarti apa? Di sanalah kegiatan mereka lebih utamanya main ketimbang belajar. Tapi sambil main mereka belajar, learn something is okay. Tapi bukan ke sekolah dia untuk belajar. Beda ya, ini perlu dipahami. Saya selaku psikolog pendidikan agak miris nih ngeliat anak-anak TK dikasih PR yang banyak banget gitu loh. Jadi apa harus dilakukan sama anak-anak ini? Bermain. Nah, explore. Nih kayak gini nih, si Putra maksud dia explore, dia pengen banget tahu hal gitu loh. Bicara mengenai apa yang harus dilakukan, dia harus melakukan, kita semua harus melakukan yang namanya positif disiplin bagi anak. Positif disiplin itu apa sih? Sebuah teknik atau metode yang membuat seorang anak itu nurut dengan aturan yang ada. Positif disiplin. Di sini kita tidak perlu memarahi anak, kita juga nggak perlu membentak anak, mencubit anak, itu akan minim sekali, tidak terjadi di sini. Tapi bentuknya adalah melatih anak untuk mengikuti sebuah aturan. Bapak Ibu harus perhatiin bahwa anak-anak itu membutuhkan yang namanya sebuah aturan. Mereka nggak senang kok tidak ada aturan. Mereka membutuhkan aturan. Dengan adanya aturan, dia dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau anak dibiarkan tanpa aturan, berarti dia merasa orang tua tidak memperhatikan. Begitu orang tua tidak memperhatikan, maka dia akan membuat ulah-ulah atau perilaku-perilaku yang dia dapat get attention dari orang tuanya. Makanya penting untuk melakukan sebuah aturan
agar hak-hak orang lain bisa dihormati. Nah, positif disiplin bagi anak itu seperti apa? Sebelum positif disiplin bagi anak ini, kita akan berlakukan aturan di rumah nih, Mama Putra. Pertama, kita bacain karena anaknya masih usianya masih di bawah usia sekolah, maka harus dilakukan adalah bikin rules bersama. Misalnya, Putra tidak main bedak seperti itu, letakkan. Yes. Nah, misalnya apa yang dilakukan pertama, kita bikin perjanjian dengan Putra. Perjanjian pertama, Ibu nggak suka ngeliat Putra apa? Jahil. Jahil. Oke, berarti tidak jahilin teman. Iya. Tapi itu berlaku di rumah. Kita bikin aturannya di rumah apa? Iya, nggak boleh main binatang di rumah. Main binatang di rumah dia ngakuinnya ngapain? Paling kalau misalnya lagi ini suka udah gitu diteriakin kucing, jadi kucingnya kayak ketakutan sendiri gitu, dia artinya tidak menyakiti ya, tidak menyakiti binatang, menyayangi binatang. Oke, kemudian apa lagi? Tidak usil sama budenya, karena dia suka usil, sekarang suka suka gini-gini budenya, karena budenya suka nggak suka. Kadang dia suka kayak gini gitu. Oh, dia berarti butuh perhatian kalau kayak begitu. Berarti dia tidak mengganggu bude. Iya. Bisa nggak Putra nggak mengganggu bude? Bisa. Bicara sama bude dengan sopan dan baik. Bisa? Putra lihat ibu bisa? Bisa ngomong sama bude? Bude, ngomongnya baik-baik, suaranya juga baik. Bude, Putra mau bicara, bisa gitu? Bisa. Bisa, oke. Nah seperti itu. Berarti peraturan nomor 2. Peraturan nomor 3 apa? Dia suka berantakin mainan, nggak rapiin, oke. Kalau nggak dirapiin, mainannya nanti kalau kadang aku suka ancam kalau kamu nggak mainin, kalau nggak dirapiin aku buang. Gitu. Berarti sekarang Putra merapikan mainan. Nah, aturan ini dibuat sejumlah 10, gitu ya. Diskusi sama Putra, diskusi sama Dedi, jadi diskusi nih sama ayahnya, aturannya apa. Kemudian nanti di bawah dikasih tanda tangan antara Putra dengan Dedi, dengan Momi dan Bude. Dibikin. Nanti Putra tanda tangan di situ. Setelah itu, aturan tadi yang udah dibuat itu ditempel di rumah yang mudah diakses. Ditempel. Setelah ditempel. Nah begitu, kalau Putra melanggar aturan, maka Putra akan mendapatkan punishment. Iya. Tapi kalau Putra bisa menjalankan semuanya dengan baik selama seminggu, maka Putra akan mendapatkan reward. Hadiah diberikan setiap Sabtu dan Minggu, bukan mainan bentuknya, tapi dia boleh milih masakan kesukaannya atau bermain sesuatu yang dia sukai. Gitu lah. Itu rewardnya. Kalau punishmentnya, Putra akan duduk di time out 1 tahun 1 menit. Berarti kalau Putra melanggar aturan ini, mengganggu bude, Putra menyakiti binatang, tidak menyayangi binatang. Apabila Putra menyakiti binatang, atau Putra bersikap tidak sopan sama bude, sama ayah, sama Momi, sama Dedi, maka Putra akan time out. Time outnya apa? Duduk di sebuah tempat yang kita siapkan, bukan dikunciin, tapi tempat yang menyenangkan, yang nyaman, cahayanya cukup, dan ada udara yang cukup. Apa yang dilakukan? Dia duduk di situ selama sekian menit berdasarkan perbandingan usianya. 1 tahun 1 menit. Berarti Putra akan duduk selama 6 menit, bukan di kursi itu, tapi di sini. Ya. Nah, seperti apa bentuknya kita akan praktek. Tapi untuk praktek lebih lanjut, kamu harus follow e-learning bersama Poppy Amalia untuk dapat pembelajaran lebih dalam lagi. Nah, gimana teman curhat Poppy? Sudah dapat gambarannya secara utuh atau masih penasaran? Kalau kamu masih penasaran, segera mengikuti e-learning mengenai positive discipline for parents. Di bawah ini teknik dan caranya. Saya letakkan di description box di bawah ini ya. Segera untuk mengikuti positif disiplin bagi anak agar kamu tahu cara untuk bisa berkomunikasi yang efektif dan anak nurut dengan Anda tanpa menyakitinya. Tematik apa yang akan saya ungkap lebih lanjut kepada Anda semua? Selalu ikuti ya YouTube Poppy Amalia Official.
Positif disiplin itu seperti apa tekniknya? Pertama, harus dipahami manusia itu berpikir berdasarkan dari kebiasaannya. Menjadi kebiasaan diulang-ulang, maka membutuhkan konsistensi atau kedisiplinan. Nah, positif disiplin adalah penguatan perilaku kedisiplinan yang diulang-ulang. Biasanya manusia nggak suka dengan aturan, dia seneng dengan aturannya sendiri. Tapi dia lupa kalau ada hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, karena menyangkut orang lain, bikinlah kesepakatan positif disiplin tersebut. Misal, Anda membuatnya untuk anak, berarti yang di rumah Anda nggak suka terhadap anak dalam hal apa aja. Misalnya nih, si kakak suka nih bully adiknya, berarti tulis aturan pertama, dilarang membuli adik. Si kakak suka lompat-lompat tempat tidur, berarti aturan kedua, dilarang untuk loncat-loncat tempat tidur. Si kakak mungkin suka usilin adiknya, dilarang usilin adik, atau adik dilarang usilin kakak. Yang jelas aturan tidak terlalu banyak, 10 aturan, tapi yang krusial. Yang misalnya Anda udah nggak sanggup lagi nih ngeliat karena dia berteriak, berarti dilarang berteriak-teriak di rumah, seperti itu. Nah, aturan tersebut disepakati, tapi anak saya masih umur 2 tahun, setahun, libatkan dia, disosialisasiin. Adek setuju nggak kita punya aturan ini? Jelaskan dengan bahasanya, dengan pendekatannya. Kalau dia setuju, oke, ini aturannya mama tulis ya, nomor 1 ini. Tulisannya besar-besar, tapi kan dia belum bisa baca. Boleh ditambahkan gambar, tapi disilang. Gambar orang mukul, disilang. Tempel, nomor 1. Dibacakan setiap hari. Peraturan nomor 1 di rumah ini tidak boleh saling menyakiti. Harus saling menyayangi. Kasih gambar yang saling menyayangi, kasih tayangan video saling menyayangi. Dari kecil, iya, diajarkan. Kemudian nomor 2, nomor 3. Kalau anak Anda melanggar, dikasih tahu hukumannya. Dia akan mendapatkan punishment disebut dengan time out. Apa itu time out? Dia akan duduk di sebuah tempat yang nyaman ya. Ingat, catat loh. Tempatnya nyaman. Artinya tidak dimasukin ke dalam kamar, dikunciin, dimasukin kamar mandi, dikunciin. Itu membuat anak ketakutan dengan tempat gelap. Kebencian terhadap figur ayah, figur ibu yang luar biasa setelah dikuncikan. Dan akan membawa dampak sampai dia dewasa atas perilaku tersebut. Bisa-bisa mengakibatkan dia khawatir dengan masa kecilnya. Nantinya pada saat dia dewasa sebagai seorang ayah, kesulitan untuk bisa mengelola emosi tersebut. Apa yang harus dilakukan? Tidak menguncinya, tempatnya terang, nyaman, dikasih bangku, ya, dikasih tempat yang nyaman, warna-warni, dikasih boneka di situ, di corner, ya, seperti itu gambarannya, ya, benar seperti itu. Nah, ditaruh di situ, anak duduk. Apa yang dilakukan? Saat dia emosi, dudukkan di situ. 1 menit, 1 tahun. Berarti kalau anak Anda 2 tahun, 2 menit. Cara ngukurnya pakai apa? Nah, punya jam detik waker untuk bikin kue. Ada kan? Beli itu. Kalau nggak ada, dari jam. Puter di depan anak. Tek, 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 taruh. Oke, sekarang kamu duduk di situ selama 2 menit. Nanti kalau sudah selesai marahnya, cari mama ya. Nah, pada saat ngomong seperti itu, biarkan anaknya untuk tidak bernego. Biasa anak-anak yang tadinya lincah ditaruh di bangku, duduk diem, seneng nggak? Nggak seneng kan? Maka apa yang terjadi? Dia akan berteriak-teriak, "Mama, aku sebel sama kamu, aku A, aku B, aku C." Pada saat anak berteriak seperti itu, tenang, jangan hiraukan. Muka kita harus ekspresi wajah datar. Wajah datar itu tidak terlihat marah, tidak terlihat sedih, wajahnya tenang. Jadi pada saat bicara, duduk, tenang. Tidak membentak, duduk. Salah, tidak. Duduklah, Anda bernego sama dia. Apa yang dilakukan? Duduk tenang. Setelah selesai marah, cari mama. Tenang, tinggalkan. Kalau di mall berguling-guling, tetap lakukan. Setelah kamu selesai berguling-guling, cari mama di sini. Tenang, tetap perhatiin dia. Kenapa? Ia belajar di situ. Kalau di restoran dia berguling-guling, bicara. Tinggalkan restorannya, pergi, kasih kursi, duduk tenang. Setelah selesai tenang,
baru kita masuk makan lagi bersama. Harus konsisten, harus. Pada saat si anak tersebut sudah melakukan dengan baik, kita kasih reward. Makanya untuk para teman curhat Poppy, jangan terlalu sering memberikan reward tanpa alasan buat anak. Jadi pada saat seminggu dia melakukan progres dengan baik, barulah dikasih reward. Setelah time out, apa yang harus dilakukan oleh para moms dan dad? Apa yang dilakukan? Bicara dengan anak. Kita akan simulasi mengenai hal tersebut di pembahasan selanjutnya. Nah, sahabat curhat Poppy, sekarang ini saya lagi bersama Putra. Dan lihat di sini saya memiliki karpet untuk diletakkan di pojok di corner dari sebuah ruangan. Jadi Anda bisa menggunakan ini untuk di rumah, di kamar, atau tempat-tempat lihat pencahayaannya dapat dan ada cahaya serta juga ada udaranya dapat. Jadi tidak dikuncikan, gitu kan? Nah sekarang saya simulasi dengan Putra karena Putra hari ini pada saat tadi datang ia selalu bergerak yang ingin tahu dan dia melakukan sebuah kesalahan karena tidak tenang. Makanya saya harus bicara dan komunikasi dengan Putra. Pada saat komunikasi dengan anak, perhatikan saya posisinya kita sebagai orang tua seperti apa. Lihat, tidak lebih tinggi, berdiri Putra, berdiri. Ya. Posisi saya eye level dengan anak, perhatiin, lihat, mata saya dengan mata Putra sejajar. Jadinya posisi seperti ini. Nah, pada saat bicara, saya bicara sama Putra. Putra, tadi Putra mengganggu orang lain dan tidak tenang. Makanya Putra akan mendapatkan hukuman sekarang. Hukumannya 1 tahun 1 menit. Putra usianya 7 tahun. Maka Putra akan dihukum 7 menit duduk di pojok sini. Oke? Ya. Pada saat kita berbicara, ini anaknya ditaruh di sini, ditenangin di sini, duduk di sini. Lalu kita ambil waker, mungkin kita akan ambil benda waker yang akan diputar, ditaruh, diletakkan di depan si anak. Lihat, karena putranya tidak, dia posisinya di sini, duduk di sini. Putra di sini 7 menit, duduk tenang. Di sini kalau dikasih boneka supaya dia bisa memeluk boneka atau benda yang dia sukain sehingga dia bisa menenangkan diri. Lalu apa yang kita lakukan? Saya bicara. Setelah Putra tenang, baru temuin ibu. Kalau belum tenang, tidak temuin ibu. Putra di sini 7 menit. Saya tinggalkan. Jangan direspon. Biarkan Putra di situ. Kita tinggalkan, tapi tetap posisinya tidak begitu jauh dengan dia. Nah, setelah 7 menit, baru kita bicara dengan Putra. Pada saat bicara, berdiri Putra, berdiri. Kita bicara, kita ngomong. Putra, saya paham, kata-kata saya perhatiin, saya paham itu baku. Ya, lihat tangan saya pegang, lihat matanya, eye contact, dan saya bicara. Saya paham. Pasti kita kesel apabila berjam-jam tidak mengerjakan apa-apa sehingga membuat kamu mengganggu orang lain karena bosan. Ya, tapi tidak seperti itu caranya. Mengerjakan orang lain, menjalin orang lain supaya kamu merasa dapat perhatian. Putra bisa bicara baik-baik. Bisa? Bisa. Oke. Nah, kalau begitu mulai hari ini, kalau Putra bosan, Putra bicara. Putra bosan. Putra perlu, ya. Putra bosan, Putra mau gambar, Putra mau bermain. Bicara baik-baik. Bisa? Oke, sekarang Putra habis ini, Putra minta maaf dengan orang yang tadi sudah Putra jahilin. Bisa minta maaf? Bisa. Nah, Putra minta maaf. Oke, karena Putra sudah menjalankan semuanya, maka Putra bisa dapat pelukan. Nah, kita memeluk anak untuk menandakan bahwa kita menyayanginya dan perubahannya terjadi buat dirinya. Sekarang pembahasannya, kalau sampai anaknya tantrum, seperti apa? Lihat. Kalau sampai anaknya tantrum, lihat perhatiin saya,
Berdiri seperti ini. Diri, putar diri. Kita memeluknya, lihat tangan saya. Lihat, kamu nggak usah ikutan, tangan saya. Grab seperti ini. Didudukan, lihat saya. Nanti dia, lihat, jangan di sini. Karena nanti kepentok. Posisi kepala di sini. Pada saat dia lompat-lompat, coba lompat. Oke. Nah, pada saat dia lompat gini, kepala kita aman. Apa yang kita lakukan? Pada saat memeluk, pada saat kita memeluk seperti ini, kita rocking. Di rocking seperti ini. Sampai ia tenang. Bahaya sekali kalau sampai kepalanya kena kepala kita. Jadi seperti ini. Makanya tidak bisa usia anaknya terlalu dewasa, karena nggak mungkin. Ini dia nggak bisa gerak dengan begini nih. Loh, seperti itu. Sudah dapat gambarannya ya? Beda treatmentnya kalau misalnya anaknya sudah beranjak lebih besar daripada putra. Untuk itu, masuk ke tahapan pembahasan selanjutnya. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan, simulasi, dan penjelasan mengenai positif disiplin? Pertama, pada saat kita menerapkan positif disiplin, anaknya harus juga turut dalam aturan tersebut. Artinya, anak tersebut juga berada di dalam perjanjian tersebut. Jangan bikin perjanjian tanpa anak menyetujui, karena membuat mereka merasa terpaksa. Jadi kalau disepakati, mereka mau menjalankan. Kedua, pada saat memberikan positif disiplin, ekspresi wajah mempengaruhi sekali. Para teman curhat Poppy sebaiknya wajahnya bisa wajah ekspresi datar. Caranya gimana ngelatihnya? Kamu harus baca buku You Can't Lie to Me untuk bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang ekspresi wajah. Kemudian, konsisten. Kalau tidak bersikap konsisten, anak akan bernego. Kalau ayahnya memberikan space atau terlihat lebih memanjakan, ibunya terlihat tegas, maka anaknya akan masuk ke ayahnya. Kalau ada neneknya, maka dia akan masuk ke neneknya. Oleh sebab itu, sebaiknya satu keluarga ini membuat kesepakatan yang disetujui bersama. Kemudian, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Nah, ini pembelajaran buat si anak, bahwa kalau dia memukul teman-temannya sakit. Jadi ini diajarkan tentang empati buat anak. Sehingga pada saat dia dewasa, dia belajar sesuatu. Saya melakukan A, saya harus bertanggung jawab terhadap perlakuan saya. Saya memutuskan keputusan A, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap keputusan saya. Dan harus konsisten tadi. Kemudian, sebagai orang tua, sebaiknya tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadilah sebagai tim, sehingga anak tidak bernego di situ. Dengarkan anak-anak Anda. Perbanyak mendengar dibanding Anda berbicara. Jadi pada saat anak bicara, dengarkan. Setelah selesai emosinya habis dia keluarkan, barulah kasih masukan buat si anak itu. Jangan diintervensi saat dia bercerita perasaannya. Ajarkan dia untuk mengenal empati lebih baik lagi. Tentukan juga rutinitas anak. Jadi setiap hari Anda sudah membuat timeline buat si anak. Bangun tidur jam berapa, kemudian berangkat sekolah, kemudian apalagi les dan lain-lain. Pada saat anak bisa berlaku dengan baik, selama 1 minggu barulah diberikan reward yang baik. Reward yang tepat. Dan jangan terlalu sering memberikan reward karena anak tidak belajar sebuah proses nanti di situ. Penguatan positif jauh lebih baik dari penguatan negatif. Makanya disebut dengan positif disiplin. Reinforcement, pengulangan perilaku-perilaku yang positif yang didukung oleh lingkungan jauh lebih baik. Itu gambaran dari positif disiplin. Saya menunggu masukan-masukan dari teman-teman di bawah ini yang mungkin nanti akan bisa jadikan tema-tema berikutnya. Dan apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Tetap saksikan YouTube Poppy Amalia Official. Demikian pembelajaran e-learning yang dapat saya sampaikan. Tetap ikuti e-learning bersama Poppy yang lainnya.